Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu. Kita belajar fisika dan belajar matematika di sini ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan ini. Bagaimanakah kalau sebuah benda terendam dalam dua cairan yang berbeda massa jenisnya seperti ini, ada alkohol dan air. Dan nanti bagaimanakah apanya ini massa jenis kayunya? Ini yang ditanyakan di soal nomor 3 ini. Sebelum ke sini kita kerjakan dulu yang nomor 12 yang standar dulu. Bagaimanakah soal yang standar di nomor 12 ini? Coba kita cek saja. Kita cek saja nomor 12 dulu karena nanti konsepnya di sini. Oke, kita copy dulu nomor 12 di sini. Oke, yang ini nomor 12. 12 adalah sebongkah es terapung di laut. Apabila massa jenis air lautnya adalah ini, massa jenis air laut ini rho air lautnya, dan massa jenis sebongkah esnya ini rho esnya. Oke, ini seperti yang ada di video tentang bagaimana yang tenggelam di laut. Silahkan nanti dicek di playlist fisika kelas 11 ya. Terus yang pernyataan yang benar adalah kita diminta apa? Volume es yang muncul, yang muncul, yang muncul, yang tercelup, yang tercelup. Berarti intinya kita nyari yang tercelup, nanti ketemu yang muncul gitu ya. Ini kan gampang. Ini soal standar, tapi saya ulangi untuk mendapatkan persamaannya. Kalau rumus cepatnya kan gini, rho fluida dikali volume yang tercelup sama dengan apa? Rho benda dikali volume benda. Ya, ini sudah standar, mungkin dihafalkan ini. Tapi ketika nanti dimodifikasi ada dua cairan yang berbeda, ini tidak bisa dipakai sudah. Maka kita harus pahami dari sini. Ada yang tercelup, ada yang muncul kan gitu. Benda ini secara natural punya V berat dan dia didorong ke atas oleh gaya apung namanya. Oke ya, gaya apung. Nah, dengan kondisi yang setimbang maka berlaku sigma F sama dengan nol. Oke, maka di sini kita bisa tuliskan FA sama dengan W kan gitu ya. FA sama dengan W. Dengan FA-nya adalah apa? Rho fluida dikali G dikali volume yang tercelup. Sama dengan ini M dikali G. Dengan M itu bisa kita ganti dengan apa? Rho benda dikali V benda dikali G kan gitu. Ini M. Rho fluida G dikali volume yang tercelup. G-nya bisa kita sederhanakan, maka ketemulah persamaan ini kan gitu. Ini dari yang standar. Kenapa ini bisa diganti rho benda dikali V benda? Karena kita ingat bahwa rho itu sama dengan M per V. Berarti M itu sama dengan rho dikali V. Oke. Kita kembali langsung ke sini. Kita tinggal ngitung saja sekarang. Kita mau nyari volume es yang tercelup ini kan berarti kita fokus di sini. Volume yang tercelup berarti tinggal perbandingan rho benda per rho fluida dikali volume benda. Kan begitu, ya kan? Nah, sekarang kita cek rho bendanya di sini ada berapa? 0,9, 0,9 ya. Dan volume air lautnya 1,25. Kita cek aja. 0,9 per 1,25. Ini kan fluidanya air laut dikali V benda. Oke, ini berapa sih kan gitu. Kalau kita bagi berapa? Yang gampang ini 0,9 sama 1,25 ada yang bisa dibagi sama enggak? Bagi 3 nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti kita gampangnya 9. Kalau kita kali 10 kan berarti 1,25. Atau kalau kita kalikan biar per 10 ini dikalikan 8 berarti 0,9 dikali 8 per 1,25 dikali 8 kan 10 ya. VB oke ya. Berarti ini adalah yang tercelup adalah berapa? 7,2 per 10 VB atau ini kan sama dengan 72% kan gitu. 72% ya yang tercelup. Berarti yang muncul adalah tinggal berapa persen? 28% karena yang tercelup 72, yang tercelup ya, yang muncul adalah 28. Tinggal kita cek aja. Yang muncul 28, yang muncul 28. Yang muncul di permukaan adalah 28, bener ini. Oke, yang tercelup 72, ini bukan yang muncul. Berarti yang C yang benar. Gampang ya. Oke, sekarang kita kembali ke permasalahan pokok ini. Nah, ini kita cek ke sini. Bagaimanakah sebuah kayu yang berada pada wadah berisi alkohol, air dan alkohol sebesar 40% volume kayu tercelup dalam air? Berarti yang tercelup di sini berapa sih? 40%. Kemudian tercelup dalam alkohol berapa sih? 30%. Ini kan? Oke.
Massa jenis kayu adalah berapa? Jika rho alkoholnya ini, rho airnya sekian. Oke, kita kalau sudah paham seperti tadi, kita tinggal mengetahui bahwa ini punya W kan gitu ya. Di dalam air itu dia memberikan gaya apung, ya, di dalam air. Terus di dalam di dalam kayu, di dalam alkohol juga ada gaya apung. Maka gaya apungnya dua. Di sini tinggal kita tuliskan sigma F-nya kan sama dengan 0 kan kita paham. Nah, ada gaya apung dua yang ke atas berarti F apung ini yang di alkohol. Alkohol itu apa ya? Kita simbolkan K gitu aja ya. Ditambah F apung yang ada di air, ya kan? Itu dikurangi W sama dengan 0 atau sama dengan W. Gini aja langsung. Oke. Nah, kita diminta menentukan massa jenis kayu. Massa jenis kayu muncul dari sini kan. Ini sama dengan apa? M dikali, masih ingat tadi M kali G. Berarti M-nya sama dengan rho benda dikali rho ya, ini rho benda dikali V benda dikali G kan gitu. Nah, F apungnya air gimana? Di alkohol dulu, di alkohol. Berarti kan rho alkohol K gitu aja, K-nya alkohol gitu. G dikali volume yang tercelup di alkohol. Ditambah rho-nya air dikali G dikali volume yang tercelup di air kan gitu aja. G-nya tetap bisa kita coret. Nah, sekarang paham toh? Dapat persamaan. Cepet lagi. Ini ditambah ini sama dengan ini kan gitu. Berarti kalau ada yang dua tercelup di dalam cairan, kita tinggal menambahkan rho V lagi kan gitu. Kita sudah dapatkan, kita bisa ngitung ini. Oke. Kita anggap gini, berarti ini yang tercelup di rho-nya alkohol tadi 0,8. Oke, 0,8 dikali volume yang tercelup dalam alkohol itu adalah 30%. Berarti kita tulis 30% gini aja ya, boleh? Oke. Terus ditambah ya apa ini? Rho-nya dalam air kan 1 dikali yang tercelup dalam air 40%. Sama dengan rho benda kita nggak tahu berapa. Volume benda kan ini sama dengan 100%. Karena dalam persen-persen semuanya. Volume benda berarti kan 100%-nya. Ini berarti 24. Oke ya, 24%. Ditambah 40% berarti 64%. Sama dengan rho benda dikali 100%. Berarti rho benda lah ketemu 64 per 100 atau 0,64 gram per centimeter kubik. Oke, sudah ketemu ini jawabannya. Begitu ya caranya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Masih ada. Tenang saja, nanti kita akan susulkan di video berikutnya untuk soal mungkin yang mana ya. Ini sudah ada, silahkan dicek di playlist. Yang perbedaan berat ini mungkin ya nanti bisa kita cek juga. Ada pipa U ini juga. Silahkan cek di playlist Fisika SMA kelas 11. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.